Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatihil maqbul wal khatimi liman sabaqna bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Sama-sama kita hormati sambil juga sama-sama kita hormati Ketua Pimpinan Pusat yang hadir bersama saya. Ini paket lengkap, ada Gus Rifki, Gus Sekjen, juga Ketua Rijal Ansor Provinsi dan Cabang, serta seluruh sahabat-sahabat sekalian. Wah, ini semua. Kemudian sahabat-sahabat yang lagi ada Pak Tayat. Ya, Pak Tayat. Pak Tayat, Ibnu di PPNU, Kopri, juga putra-putri Ananda yang tadi maju ke depan. Mudah-mudahan Allah menjadikan mereka sebagai generasi yang soleh dan soleha. Juga para ibu bapak sekalian yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul semuanya. Mudah-mudahan di penghujung Ramadan ini kita mendapatkan rahmat, berkah dan berkat, ya, rahmat, berkat dan berkat, dan kita bisa melaksanakan ibadah puasa sampai di penghujung nanti akhir Ramadan, dan kita bisa melaksanakan ibadah Idul Fitri. Dan tentu bagi sahabat-sahabat sekalian yang akan mudik ke daerahnya masing-masing, mudah-mudahan selamat sampai tujuan, jaga keselamatan, hati-hati di jalan. Sahabat-sahabat sekalian, pertama mengucapkan mohon maaf karena tadi telat beberapa menit setelah buka puasa. Memang perjalanan Jakarta Serang ini sebenarnya nggak terlalu jauh, tapi karena berhubung banyak kemacetan, kemudian berbarengan dengan mudik, ya, mudik nasional, jadi cukup macet. Dan kita memang di pengurus pusat, kita juga besok akan melaksanakan launching posko mudik nasional. Mudah-mudahan posko mudik ini memberikan manfaat bagi seluruh warga masyarakat Indonesia dan sahabat-sahabat yang sedang bertugas sampai kemudian hari H Lebaran, posko mudik dan lain-lainnya selalu diberikan kesehatan, diberikan keberkahan. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat sekalian, tadi ketika saya menerima kalungan surban, ya, kain, ini agak khawatir sebenarnya. Satu kekhawatiran saya adalah ilmu Bantennya nempel di sana. Tapi saya langsung sadar dan langsung dalam hati bilang, ini nggak mungkin. Karena apa? Bagaimanapun Banten adalah anak kandungnya Cirebon. Kebetulan saya berasal dari Cirebon. Sahabat-sahabat sekalian, ini luar biasa, kurang lebih ada 5.000 orang yang hadir, ya. 5.000 orang yang hadir, dan saya yakin panitia, ketua PW, kemudian Pak Kanwil pasti mempersiapkannya dengan sungguh-sungguh dan luar biasa, dan ada banyak santunan segala macam. Dan saya melihat di antara sahabat-sahabat sekalian luar biasa membaurnya, kemudian tersenyumnya. Hampir-hampir saya tidak bisa membedakan antara caleg yang berhasil dengan caleg. Ini salah satu keberhasilan ketua PW, bagaimana kemudian membuat semuanya terasa tersenyum. Juga demikian dengan penyelenggara pemilu, semuanya berbaur, baik itu yang melaksanakan tugasnya dengan baik maupun tidak baik. Jadi kita hanya berharap mudah-mudahan sahabat-sahabat sekalian, bagi yang terpilih saya mengucapkan selamat atas amanah baru dan terpilih, mudah-mudahan bermanfaat. Dan bagi yang belum terpilih, apa? Coba lagi. Kalau suaranya kurang, upload sendiri sehingga suara bisa bertambah dan semua sahabat-sahabat jadi. Yang pasti satu hal, jangan saling mendoakan agar yang jadi segera wafat dulu. Sahabat-sahabat sekalian,
Ini temanya ini orasi politik kebangsaan, sementara situasi pilpres baru selesai. Jadi orasi politiknya tidak mempunyai daya magnet. Nah, kecuali kalau menjelang pilkada baru punya magnet. Sahabat-sahabat sekalian, satu hal, kemarin Ansor barusan kita melaksanakan Kongres ke-16. Saya kemarin sempat merenung, kira-kira kemudian amanah atau rahasia Tuhan apa di balik seluruh rangkaian kegiatan Kongres yang kita laksanakan pada tanggal 2 Februari kemarin. Lalu kemudian di kepala saya terngiang-ngiang satu ayat yang berbunyi begini: afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Apakah kita semua nggak bisa mengambil itibar belajar dari Al-Quran? Am ala qulubin aqfaluha, ataukah memang hati kita yang tertutup? Lalu kemudian kita kaitkan apa korelasinya antara tema Kongres, kemudian lokasi Kongres, kemudian rute Kongres, dan seterusnya. Apa kemudian hikmah di balik itu semua? Sahabat-sahabat sekalian, tema Kongres kemarin kita, Kongres yang ke-16, temanya adalah GP Ansor Peta Jalan NU Masa Depan. Betul kan? Betul nggak? Betul. Bukan masa depan NU ya. GP Ansor Peta Jalan NU Masa Depan. Ini artinya selangkah lagi adalah GP Ansor Peta Jalan Indonesia Masa Depan. Ini tema kemudian kalau kita renungkan, kemudian kalau kita hayati, kita ambil hikmahnya, tema ini luar biasa. Ini artinya bahwa apa yang kita lakukan hari ini, apa yang kita kerjakan hari ini dengan berbagai macam agenda-agenda organisasi, ini akan menjadi role model NU masa depan sekaligus Indonesia masa depan. Maka kemudian yang kedua kaitannya, kenapa kemudian apa kaitannya dengan lokasi Kongres di kapal laut dan tujuan kita dari mulai Tanjung Priuk sampai kemudian Tanjung Mas? Sahabat-sahabat sekalian, saya kemarin tuh sempat mengulas ya soal refleksi perjalanan. Yang dimaksud dengan peta jalan itu adalah berlayarnya sebuah kapal besar dari satu pelabuhan menuju pelabuhan tujuan yang kita cita-citakan bersama. Untuk sebuah kapal itu bisa berlayar, kapal mempunyai beberapa persyaratan. Yang pertama adalah pastikan bahwa kapal itu tidak bocor di sana sini. Karena sekecil apapun bocornya kapal, itu akan menyebabkan air masuk, kemudian menyebabkan kapal tenggelam di tengah lautan. Maka banyak kemudian dalam konteks organisasi besar, kecil, itu bisa menjadi hancur bukan karena orang luar, tapi karena pengkhianatan orang dalam organisasi. Maka kalau kapal besar ingin berlayar dengan aman sampai tujuan, pastikan kapal tidak dalam kondisi bocor. Pastikan bahwa organisasi yang besar seperti Ansor tidak ada pengkhianatan dan tidak ada para pecundang-pecundang yang lain yang selalu memanfaatkan organisasi di balik khidmat organisasi. Kita semua punya niat yang sama, punya itikad yang sama, punya khidmat yang sama, bahwa kita yang membutuhkan Ansor, bukan Ansor membutuhkan kita. Oleh karena itu, lakukan khidmat yang maksimal dimanapun, kapanpun, dalam kondisi apapun, dalam jabatan posisi apapun. Sahabat-sahabat, yang kedua, kapal dinyatakan bisa berlayar kalau kemudian kapal itu memiliki surat izin kelayakan berlayar.
Itu artinya bahwa GP Ansor, organisasi Ansor adalah organisasi yang punya surat izin kelayakan untuk mengarungi samudra Indonesia, bahkan juga dunia. Itu posisi GP Ansor. Oleh karena itu, surat kelayakan yang kita terima adalah mandat organisasi bahwa dimanapun, kapanpun organisasi Ansor dan seluruh para kader siap untuk memimpin dan siap untuk dipimpin. Yang ketiga, sebuah kapal itu bisa berlayar kalau dia menggunakan 3 bahan. Yang pertama adalah solar, yang kedua adalah angin, yang ketiga adalah gelombang laut. Solar kita artikan sebagai kekayaan, solar kita artikan kekuasaan, bahwa meskipun kemudian kita semua sahabat-sahabat Ansor karena berkahnya kemudian mendapatkan kekayaan, berkahnya Ansor mendapatkan pekerjaan, mendapatkan posisi-posisi yang penting, pastikan bahwa semua solar yang kita terima tidak akan merubah goyah kita untuk berkhidmat di dalam organisasi. Kita pastikan bahwa semua jabatan, semua kekayaan, semua materi adalah instrumen untuk mengukuhkan khidmat kita untuk umat, bangsa, dan negara. Kapal juga bisa berlayar kalau ada dorongan angin. Maka kemudian baik angin pujian ataupun angin cercaan hinaan sama sekali tidak akan membuat goyahnya kapal besar Ansor, tapi justru menjadi pemacu dan pemicu untuk menghantarkan kapal besar sampai tujuan. Lalu kita juga menghadapi gelombang-gelombang kehidupan organisasi, bahwa pastikan bahwa gelombang bukan sama sekali sebagai ancaman, gelombang bukan sebagai ketakutan, tapi yang namanya masalah, yang namanya gelombang dalam organisasi adalah sebagai peluang yang kita tangkap dan kita kerjakan untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Sahabat-sahabat sekalian, lalu kapal kita berlayar dari mulai Tanjung Priuk sampai kepada Tanjung Mas. Kita memiliki 3 tanjung sebagai pelabuhan. Tanjung Priuk di Jakarta atau yang namanya Tanjung Perunggu, yang kedua Tanjung Mas di Semarang, dan yang ketiga Tanjung Perak Surabaya. Itu menandakan bahwa 5 tahun ke depan dan seterusnya, maka tugas kita yang terbesar adalah menghantarkan generasi muda Ansor dari generasi perunggu menuju generasi emas dan keberhasilan yang gemilang ke depan. Itulah kira-kira beberapa filosofi, beberapa filsafat dari berlayarnya kita, bahwa memang apa yang kemudian kita lakukan 5 tahun ke depan betul-betul khidmatnya harus ditingkatkan. Wujudkan organisasi yang satu komando, satu barisan, tidak ada kebocoran di sana sini. Untuk apa? Untuk menuju organisasi keemasan. Itu tugas kita bersama. Karena apa? Ansor hari ini adalah wajah masa depan NU dan NU masa depan. Kalau Ansornya kemudian jaya, kuat, maka kemudian NU ke depan juga akan kuat. Kalau kemudian Ansornya hari ini kuat, maka kepemimpinan daerah, nasional, berbangsa, bernegara juga akan kuat. Tapi juga sebaliknya. Oleh karena itu tugas kita yang terbesar adalah bagaimana menghantarkan organisasi menuju puncak kejayaan, kekuatan, juga demikian dengan seluruh para kader, sahabat-sahabat Ansor, sahabat-sahabat Banser, sahabat-sahabat yang jalur Ansor. Pertanyaannya, lalu apa yang harus kita lakukan untuk membangun peta jalan organisasi menuju generasi emas ke depan ini? Sahabat-sahabat sekalian, apa yang kita lakukan, baik itu ruang lingkup sosial, ruang lingkup politik, ruang lingkup ekonomi, ruang lingkup agama, sesungguhnya semuanya tersambung sebagai satu lingkaran. Tidak ada kemudian bahwa ketika sahabat-sahabat menjadi pemimpin sosial, menjadi guru, menjadi pendakwah, menjadi mubaligh, menjadi pemimpin pesantren, tidak terhubung dengan kepemimpinan politik ataupun kepemimpinan ekonomi.
Sesungguhnya yang kita target ke depan, apa yang kita bangun selama ini cuma dua hal. Yang pertama adalah kekuasaan di bidang ekonomi, dan yang kedua adalah kekuasaan di bidang politik. Oleh karena itu, infrastruktur sosial yang kita miliki, baik itu menjadi RT, menjadi RW, menjadi kepala desa, menjadi pemimpin daerah, menjadi pendamping-pendamping negara, karena jumlah orang yang kita atur, kekuatan teritorial yang kita atur, kekuatan wilayah kita atur, itu kalau kita kelola dengan baik, kelola dengan maksimal, bisa menghantarkan pada kader kita mau jadi apapun di kemudian hari. Permasalahannya adalah apakah kemudian ketiganya tersinkronisasi, apakah tidak, apakah berjalan sendiri-sendiri ataukah tidak. Maka kemudian ada 4 kepemimpinan yang ke depan kita harus kuasai. Yang pertama adalah kepemimpinan sosial. Sahabat-sahabat Ansor harus percaya diri dalam memimpin semua ranah-ranah sosial. Ciptakan peluang-peluang baru, ciptakan kreasi-kreasi baru, dan pastikan bahwa dia menjadi referensi di banyak masyarakat. Pastikan bahwa nama organisasi Ansor akan harum. Juga pastikan bahwa sahabat-sahabat yang berkhidmat di masyarakat betul-betul harum namanya. Lalu yang kedua, terkoreksi dengan kepemimpinan agama, bahwa sudah saatnya kita dengan kekuatan Ahlussunnah wal Jamaah harus merangkul sebanyak mungkin, terutama komponen anak-anak muda yang ada di Banten. Ke depan, pastikan bahwa semua spot-spot anak muda, baik itu yang bergerak di industri kreatif, di olahraga, di musik, di kafe, atau di apapun, pastikan juga Ansor hadir di tengah anak-anak muda yang ada di seluruh wilayah Banten. Kenapa ini menjadi penting? Karena dari jutaan anak-anak muda, mungkin yang berorganisasi termasuk Ansor tidak lebih dari 10%. Selebihnya adalah jutaan anak-anak muda yang cenderung tidak memiliki organisasi. Mereka cuek dengan nilai-nilai, dengan karakter, bahkan juga dengan agama itu sendiri. Kita pastikan bahwa ke depan jutaan anak-anak muda kita dampingin, lalu mereka belajar agamanya dari guru-guru Nahdlatul Ulama. Inilah kemudian pekerjaan besar bahwa ke depan Ansor akan menciptakan berjejaring yang namanya Ansor Community, atau komunitas Ansor di berbagai macam kota-kota yang pertumbuhan anak mudanya sangat pesat sekali. Mereka kemudian akan menjadi garda terdepan dari perjuangan besar Ansor, menjadi Ansor komunitas. Kalau kemudian dari mereka ada yang serius menjadi kader Ansor, silakan mereka ikuti kaderisasi. Tapi kalau mereka tidak mau ikut kaderisasi, pastikan mereka tetap menjadi bagian dari komunitas Ansor yang kita rawat, kita jaga, dan mereka menjadi garda terdepan dari perjuangan-perjuangan besar organisasi Ansor. Kita hari ini sudah tidak bisa lagi menutup diri, kemudian eksklusif. Kenapa? Zaman semakin berubah. Nah, ini bagi sahabat-sahabat yang bergerak di politik, bergerak di sosial, harus diingat bahwa tahun ini baru akan terpola di tahun 2029. Tahun ini pilpresnya bulan Februari, lalu kemudian pilkadanya bulan November. Baru akan muncul kembali di 2029, pilpresnya bulan Februari dan pilkadanya bulan November. Kan kira-kira begitu kan? Artinya apa? Artinya bahwa dari tahun 2025, 2026, 2027, 2028 tidak ada lagi momentum politik elektoral yang kemudian menjadi kebanggaan ataupun situasi yang kita alami seperti tahun-tahun sebelumnya. Kalau kemudian tidak ada lagi politik elektoral, maka tentu bagi banyak organisasi akan mati suri, kecuali bagi organisasi yang memang kreatif, inovatif, dan melakukan banyak gebrakan ide-ide segar. Maka siapapun, bagi teman-teman OKP, pemuda segala macam yang biasanya berorganisasi seperti ikan lele, semakin keruh airnya semakin hidup, maka 4 tahun ke depan kita akan mengalami situasi yang berbeda. Tidak ada lagi yang namanya politik elektoral,
dan ketemunya nanti pas pemilu 2029. Maka kemudian gambaran kita apa? Gambaran kita adalah situasi ke depan akan sangat kondusif. Politik menjadi landai. Yang tumbuh adalah ekonomi, dan yang tumbuh adalah ruang-ruang anak-anak muda yang melakukan gagasan-gagasan besar, inovatif, kolaboratif maupun kreasi-kreasi yang lainnya. Maka bagi adik-adik PMI, IPNUI, PPNU, Kopri, Fataya, termasuk juga sahabat-sahabat Ansor, mulai sekarang berbenah. Kalau kemarin ketika institusional kelompok-kelompok kanan masih ada FPI, ada HTI, mungkin sahabat-sahabat di berbagai macam pelosok sering diajak ngopi sama di Intelkam. Tapi mulai hari sampai 4 tahun depan sudah tidak ada lagi. Karena apa? Dianggap tidak ada sesuatu yang membahayakan. Nah, maka kemudian kalau situasinya begini, yang dibutuhkan adalah bangsa ini akan terus melaju dengan cepat untuk terkait pengembangan sumber daya manusia dan pemenuhan infrastruktur nasional, termasuk pemindahan ibu kota ke IKN. Nah, ini yang kemudian bagi sahabat-sahabat sekalian, yuk berbenah, yuk buka ruang seluas-luasnya. Kalau bagi Banser tetap tertutup. Jadi bagi Banser ini adalah satuan pasukan inti yang tidak boleh terbuka dengan siapapun. Ini satu komando yang fleksibelnya itu adalah Ansor dan jalur Ansor. Maka kemudian ke depan dimanapun anak-anak muda segala macam, terutama RA, datangi mereka, bikin komunitas pengajian di berbagai macam spot-spot anak-anak muda, juga sahabat-sahabat Ansor dengan segala macam undang kreativitasnya. Selama itu kegiatannya positif buat masyarakat dan tidak mengubah syariat, tidak mengubah yang halal menjadi haram, kerjakan. Misalnya apa? Misalnya lomba sepedaan, misalnya apa lagi? Kompetisi debus nasional, apalagi kerjakan. Karena apa? Apa yang kemudian Ansor lakukan adalah bagian dari himpunan pekerjaan masyarakat, maka kita pastikan bahwa apa yang Ansor lakukan juga menjadi bagian dari kesibukan aktivitas masyarakat. Itu sahabat-sahabat sekalian, sehingga kita memastikan bahwa jutaan anak-anak muda ke depan itu akan mengenal NU, akan mengenal Ansor, akan mengenal apa itu Ahlussunnah wal Jamaah, akan mengenal apa itu Banser. Dari mana? Dari berjejaringnya anak-anak muda Ansor Banser dengan berbagai macam komunitas yang ada di daerahnya masing-masing. Sahabat-sahabat, ini PR kita semuanya, PR kita semuanya. Nah, oleh karena itu memang terkait tadi ya, kepemimpinan sosial, kepemimpinan kemudian agama, kemudian kepemimpinan politik. Nah, dalam soal politik memang kita ini harus merubah cara dan merubah format ya, format. Jadi ke depan itu perlu perekayasaan dalam banyak hal. Perekayasaan di bidang politik seperti apa 5 tahun ke depan, perekayasaan di bidang ekonomi seperti apa 5 tahun ke depan, dan perekayasaan di bidang sosial seperti apa 5 tahun ke depan. Perlu perekayasaan yang sistematis, dari mulai orang mau menjadi kepala desa sampai ketika kader sudah menjadi kepala desa. Ini mau diapakan selama 5 tahun ke depan? Sudah harus menjadi ada wadah di mana kita saling bertukar pikiran antar kepala desa dari Ansor, sehingga bagi yang akan mencalonkan diri kepala desa itu saling mendapatkan informasi yang utuh. Lalu kalau dia sudah menjadi kepala desa, dia mimpinya apa? Apakah mimpinya mau jadi politisi ataukah jadi pebisnis? Kalau jadi politisi, pastikan dia menjadi kepala desa terbaik di daerahnya. Lakukan perekayasaan sematang mungkin sehingga dia menjadi kepala desa terbaik di desanya, di kecamatannya, lalu di kabupatennya, bahkan di provinsinya. Ke depan kalau ada momentum pilkada, kita bisa jagokan dia menjadi kepala daerah di kemudian hari. Begitupun dengan sahabat-sahabat yang lain. Nah, pilihan cuma 2 ke depan, akselerasi di bidang ekonomi atau di bidang politik. Bagi orang yang pernah mimpin teritorial, baik itu kepala desa, kepala daerah, kemudian pendamping-pendamping negara, PKH, pendamping desa, itu memahami teritorial itu sumber utama.
Dia bisa menjadi politik dengan kekuatan sosialnya. Yang kedua, dia bisa menjadi pengusaha dengan penguasaan teritorialnya yang dia pahami secara utuh. Oleh karena itu perlu direkayasa secara utuh. Nah, sahabat-sahabat sekalian, ini tugas besar kita. Bagaimana kemudian ke depan sahabat-sahabat yang menjadi pimpinan daerah, yang menjadi caleg terpilih, yang menjadi penyelenggara pemilu, yang menjadi apapun di masyarakat, saling terhubung satu dengan yang lainnya, tidak merasa menjadi beban antara satu dengan yang lain, tapi menjadi sebuah kewajiban yang saling bergotong royong, saling membesarkan, dan saling menjadikan kader-kader itu sendiri. Sahabat-sahabat sekalian, inilah PR terbesar kita. Maka kemudian 4 tahun, 5 tahun ke depan, organisasi ini harus berlari cepat. Organisasi ini harus berlari kencang. Selain tadi soal anak-anak muda, juga soal pendidikan. Karena apa? Kita perlu satu desain yang utuh. Ke depan itu ada 5 desain. Satu, wajah Ansornya seperti apa 5 tahun ke depan. Yang kedua, wajah Bansernya 5 tahun ke depan seperti apa, dengan 8 satuannya, baik itu Balantas, Balakar, Bagana, Baritim, Basada, CBP, Densus 99, dan juga Banser protokoler. 8 satuan. Lalu wajah RA-nya seperti apa 5 tahun ke depan. Lalu wajah LBH-nya 5 tahun ke depan seperti apa. Wajah badan cybernya 5 tahun ke depan seperti apa. Inilah yang perlu kita rancang secara bersama-sama. Sahabat-sahabat, yang terakhir saya ingin memastikan saja bahwa kita berorganisasi, kita mengenal kata-kata khidmat buat organisasi. Khidmat itu artinya totalitas apa yang kita kerjakan, kita lakukan buat kebesaran organisasi. Dan kita yakini bahwa dengan cara berkhidmat itulah masa depan kita masing-masing akan cemerlang. Tapi satu hal yang kemudian perlu saya ingatkan, di luar khidmat, mimpi sahabat-sahabat sendiri harus dibangun. Jangan kemudian karena khidmat kita cenderung nerimo apapun kondisi kita. Nah, kelemahan kita selama ini adalah nerimo apa yang sudah kita miliki. Kalau sahabat-sahabat punya mimpi di bidang apapun, kejar mimpi itu sampai di mana ujungnya. Kalau sahabat-sahabat di luar Ansor misalnya punya aktivitas, entah mimpi menjadi kepala sekolah, entah mimpi menjadi pebisnis, entah mimpi apapun, kejar mimpi itu. Karena apa? Selama masih ada mimpi, masih ada kehidupan. Kalau mimpinya kurang, tidur lagi. Jadi sahabat-sahabat Ansor, Banser, mentalnya harus terbangkitkan. Mental petarung, mental kemudian pejuang, mental kemudian percaya diri, mental gagahnya harus terbangkitkan. Kalau berhadapan dengan siapapun, pastikan hubungannya setara. Ketika Ansor bernegosiasi, nah, posisi Ansor dengan kelompok apapun bukan posisi meminta, tapi posisi Ansor adalah berunding dengan semua kekuatan kelompok-kelompok yang ada. Untuk membuat hubungan yang seimbang sebagai syarat perundingan, maka posisinya sahabat-sahabat Ansor harus percaya diri, harus menguasai akar masalah seperti apa, dan penuh keyakinan. Maka kemudian yang masih punya mimpi segala macam apapun, kejar mimpi itu setinggi langit. Karena apa? Dengan mimpi yang besar, dengan tekad yang kuat, sesungguhnya bisa mengalahkan semua kelemahan-kelemahan yang ada di kita sendiri. Sahabat-sahabat sekalian, ini menjadi generasi petarungnya Ansor. Tugas kita ini bukan hanya membela bangsa, agama, negeri. Tugas kita ini lebih dari itu adalah menjadi penolongnya negeri ini. Menjadi penolong itu artinya mengisi orang-orangnya, mengisi sistemnya, membuat kebijakan yang berpihak pada umat, lalu membuat regenerasi yang tepat. Itu artinya menolong. Termasuk menolong dari semua ancaman-ancaman yang datang setiap saat kapanpun. Maka generasi Ansor bukan hanya membela, bukan hanya menjaga sebagai guardian, sebagai bodyguard, tapi kita adalah penolong negeri ini. Sebagaimana asal muasal kita, yaitu kaum Ansor ketika menolong kaum Muhajirin.
Itulah sahabat-sahabat sekalian, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan selalu, terus semangat. Dan Banten ini adalah penyangga daripada ibu kota, ibu tiri, ibu-ibu yang lain. Banten ini penyangga, Jabodetabek plus Banten penyangga. Nah, ini harus kuat beserta dengan daerah penyangga yang lain, Bekasi, Bogor, Depok. Karena kalau Banten ini nggak kuat, maka terus-menerus akan dipakai orang untuk mensuplai berbagai macam momentum kelompok-kelompok, kembalinya kelompok-kelompok kanan. Sahabat-sahabat sekalian, dan seluruh struktur dari mulai PW, kemudian PC, kemudian PAC, sampai kemudian ranting, sahabat-sahabat sekalian, perkuat semua organisasi, pastikan semua satuan-satuan hadir di setiap jenjang level organisasi. Karena apa? Tugas terbesar kita adalah menjaga kiai, menjaga madrasah, menjaga kampung kita, menjaga lembaga-lembaga pengajian kita. Jangan sampai ada yang bocor, apalagi diambil oleh kelompok-kelompok tertentu. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.